Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Nita Rahmawati, mahasiswa S2 Undiksa jurusan Pendidikan IPA dengan nomor induk mahasiswa 25290601004. Kali ini akan presentasi materi aspek-aspek filsafat pendidikan, dan salam hormat juga kami ucapkan kepada Bapak Dr. Inyo Mantike MSI selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat pendidikan. Hari ini kita akan membahas 3 aspek penting dalam filsafat pendidikan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga aspek ini adalah pondasi utama untuk memahami apa itu pendidikan, bagaimana proses berlangsungnya, dan apa tujuan akhirnya. Sebelum membahas ini lebih lanjut, kita bahas dulu mengenai pengertian filsafat pendidikan. Filsafat adalah upaya berpikir mendalam, kritis, sistematis, dan rasional untuk mencari hakikat kebenaran tentang manusia, alam semesta, pengetahuan, dan nilai kehidupan. Filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang membahas secara mendasar, sistematis, dan kritis tentang pendidikan. Filsafat pendidikan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa hakikat pendidikan, bagaimana pengetahuan diperoleh dalam pendidikan, untuk apa pendidikan dilakukan. Secara sederhana, filsafat pendidikan adalah upaya berpikir mendalam untuk memahami tujuan, proses, dan nilai pendidikan agar pembelajaran menjadi bermakna bagi individu dan masyarakat. Kali ini kita menganalisis aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan. Ada 3 aspek utama yang harus dipahami, yaitu aspek ontologi yang membahas hakikat pendidikan, aspek epistemologi yang membahas cara memperoleh pengetahuan dalam pendidikan, dan aspek aksiologi yang membahas tujuan dan nilai dari pendidikan. Ketiga aspek ini saling melengkapi sehingga pendidikan memiliki arah yang jelas dan bermakna. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan. Dalam pendidikan, ontologi bertanya, apa itu pendidikan? Siapa yang terlibat dalam pendidikan? Apa hakikat manusia sebagai peserta didik? Menurut ahli John Dewey, pendidikan adalah proses kehidupan siswa aktif membangun pengalaman. Dan menurut Heidegger, pendidikan membimbing siswa untuk menemukan makna hidup dan jati diri. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, siswa sebagai tunas bangsa harus dibimbing sesuai dengan kodrat potensi alamiah. Jadi, tujuan pendidikan bukan hanya membuat siswa pintar, tetapi juga berakhlak, memiliki kepedulian sosial, dan siap berkontribusi pada kehidupan nyata. Pendidikan harus menghasilkan manfaat yang bisa dirasakan siswa, masyarakat, dan bangsa. Contohnya, pendidikan yang menanamkan etika, membentuk karakter, mengajarkan keterampilan hidup, dan membangun kepedulian terhadap lingkungan. Selanjutnya, aspek epistemologi pendidikan. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas pengetahuan. Dalam pendidikan, epistemologi bertanya, bagaimana pengetahuan diperoleh, dari mana sumbernya, bagaimana cara mengujinya. Menurut ahli Piaget, pengetahuan dibangun melalui pengalaman dan interaksi aktif, konstruktivisme. Kemudian, menurut Vygotsky, pengetahuan diperoleh melalui interaksi sosial atau social constructivism. Dan menurut Dewey, belajar harus refleksi, siswa belajar dengan melakukan. Jadi, untuk aspek epistemologi pendidikan, menekankan pentingnya metode pembelajaran. Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman, eksperimen, berpikir logis, maupun tradisi. Contohnya, guru dapat menggunakan metode diskusi, eksperimen,
atau juga menggunakan problem-based learning. Dengan begitu, siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga belajar mencari, menguji, dan membangun pengetahuan sendiri. Selanjutnya adalah aspek aksiologi pendidikan. Menurut ahli Rishu, pendidikan membentuk manusia bebas dan bermoral. Dan menurut Dewe, pendidikan menyiapkan individu yang berkontribusi sosial dan beretika. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan membentuk manusia cerdas, berbudi pekerti, dan bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga aspek aksiologi pendidikan adalah membahas nilai etika dan tujuan pendidikan. Oleh karenanya, aspek aksiologi pendidikan memiliki tujuan pendidikan bukan hanya membuat siswa pintar, tetapi juga berakhlak, memiliki kepedulian sosial, dan siap berkontribusi pada kehidupan nyata. Pendidikan harus menghasilkan manfaat yang bisa dirasakan siswa, masyarakat, dan bangsa. Contohnya, pendidikan yang menanamkan etika, membentuk karakter, mengajarkan keterampilan hidup, dan membangun kepedulian terhadap lingkungan. Hubungan ketiga aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi bisa dilihat dalam tabel, yakni ketiga aspek ini harus berjalan bersama. Tanpa ontologi, pendidikan kehilangan makna; tanpa epistemologi, pendidikan kehilangan metode; tanpa aksiologi, pendidikan kehilangan tujuan. Fungsi aspek filsafat pendidikan. Fungsi aspek ontologi menjadi pedoman dalam menilai potensi dan kebutuhan siswa, kemudian menentukan materi ajar yang relevan dengan perkembangan peserta didik. Dan fungsi aspek epistemologi tujuannya adalah menjadi pedoman metode dan strategi pembelajaran, membantu guru untuk menentukan cara siswa memperoleh pembelajaran dan membangun pengetahuannya. Kemudian untuk fungsi yang ketiga adalah mendorong siswa untuk menjadi pembelajar aktif dan kritis, bukan sekadar penerima informasi. Untuk fungsi aspek aksiologi adalah menentukan nilai dan tujuan akhir pendidikan, menjadi pedoman dalam membentuk karakter, etika, dan kepedulian sosial, serta mengarahkan pendidikan agar manfaatnya nyata bagi siswa dan masyarakat. Selanjutnya adalah aplikasi aspek ontologi. Aplikasi aspek ontologi adalah, mari kita bahas kembali. Ontologi membahas tentang hakikat, realitas, dan keberadaan. Dalam pendidikan, aplikasinya adalah bagaimana guru, siswa, kurikulum, dan tujuan pendidikan dipandang sebagai hakikatnya. Yang pertama adalah dalam perumusan kurikulum. Kurikulum disusun berdasarkan hakikat ilmu yang relevan dengan realitas kehidupan. Contohnya, IPA dipelajari untuk memahami alam semesta sebagai ciptaan Allah. IPS dipelajari untuk memahami hakikat kehidupan sosial. Dalam proses pembelajaran, guru memandang siswa sebagai makhluk yang utuh, fisik, akal, emosi, spiritual, bukan sekadar penerima informasi. Aplikasinya, metode pembelajaran bervariasi yang digunakan, menyesuaikan potensi tiap siswa, entah itu diskusi, praktek, refleksi, dan lain-lain. Dalam peran guru, guru dipandang sebagai pendidik dan pembimbing, bukan hanya pengajar. Aplikasinya adalah guru menjadi teladan dalam sikap, akhlak, dan ilmuwan, bukan sekadar menyampaikan materi. Dalam pembentukan tujuan pendidikan, tujuan diarahkan pada pengembangan manusia seutuhnya, yakni kognitif, afektif, psikomotor, dan spiritual. Contohnya adalah pendidikan tidak hanya melahirkan siswa yang cerdas, tetapi juga berkarakter, beriman, dan berakhlak. Dalam pengembangan karakter siswa, karena ontologi menegaskan hakikat manusia sebagai makhluk bermoral, maka pendidikan diarahkan pada pembentukan akhlak. Contoh, siswa tidak hanya diajari ilmu berhitung, tetapi juga nilai kejujuran saat mengerjakan soal. Selanjutnya adalah aplikasi aspek epistemologi. Epistemologi membahas tentang cara memperoleh pengetahuan. Dalam praktek pendidikan, hal ini berhubungan dengan metode, strategi, sumber belajar, dan cara berpikir yang digunakan.
Metode pembelajaran, guru memilih metode yang sesuai dengan cara terbaik memperoleh pengetahuan, contohnya metode inquiry, eksperimen, diskusi, PBL, dan cooperative learning. Di madrasah, saat belajar IPA, siswa melakukan praktikum untuk menekankan konsep sains secara mandiri, bukan hanya menerima penjelasan guru. Sumber pengetahuan. Epistemologi mengajarkan bahwa ilmu tidak hanya dari guru, tetapi juga dari observasi, buku, teknologi, pengalaman, dan lingkungan. Untuk aplikasinya, penggunaan perpustakaan, internet, laboratorium, bahkan masyarakat sebagai sumber belajar. Misalnya dalam pelajaran IPS, siswa diajak melakukan wawancara langsung dengan tokoh masyarakat. Kemudian yang ketiga mengenai pengembangan keterampilan berpikir. Siswa dilatih untuk kritis, logis, sistematis dalam memperoleh pengetahuan. Aplikasinya adalah pembelajaran berbasis analisis kasus, debat ilmiah, dan proyek penelitian sederhana. Contohnya, dalam fikih, siswa diajak menelaah dalil Al-Quran dan hadis, lalu mendiskusikan konteks penerapannya di kehidupan modern. Selanjutnya adalah evaluasi pembelajaran. Untuk evaluasi tidak hanya mengukur hafalan, tetapi juga kemampuan bernalar, menyelidiki, dan menerapkan pengetahuan. Aplikasi adalah penggunaan tes pemahaman, portofolio, proyek, presentasi, dan laporan penelitian. Contoh dalam IPA, siswa tidak hanya diuji rumus, tetapi juga diminta membuat laporan hasil praktikum. Dan manfaat yang kelima adalah pemanfaatan teknologi. Epistemologi modern membuka jalan untuk memanfaatkan teknologi digital sebagai media belajar. Aplikasinya yaitu dengan penggunaan e-learning, simulasi, video pembelajaran, dan platform interaktif. Misalnya, siswa madrasah menggunakan aplikasi Al-Quran digital untuk meneliti tafsir dari berbagai ulama. Intinya, aplikasi aspek epistemologi menekankan bahwa belajar bukan sekadar menerima pengetahuan, tetapi mencari, menemukan, mengkritisi, dan membangun pengetahuan dengan cara yang ilmiah, logis, dan bermakna. Selanjutnya adalah aplikasi aspek aksiologi. Aksiologi membahas nilai dan kegunaan ilmu. Jadi, aplikasinya dalam pendidikan adalah memastikan ilmu yang diajarkan tidak hanya dipahami, tetapi juga dimanfaatkan dengan benar sesuai dengan nilai moral, etika, dan tujuan hidup. Untuk yang pertama, pendidikan karakter dan akhlak. Ilmu harus disertai nilai moral agar bermanfaat, dan aplikasinya pembelajaran dipadukan dengan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan toleransi. Contohnya saat ujian, guru menekankan pentingnya jujur sebagai wujud aksiologi ilmu, bukan sekadar nilai angka. Selanjutnya, aplikasi yang kedua yaitu tujuan ilmu untuk kehidupan. Ilmu dipelajari agar memberi manfaat nyata bagi diri, masyarakat, dan lingkungan. Aplikasinya, siswa diajak untuk menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Contoh dalam IPA, siswa tidak hanya belajar teori ekosistem, tetapi juga membuat proyek menjadi lingkungan madrasah dengan menanam pohon, mengurangi sampah plastik. Dan untuk integrasi ilmu dan nilai agama, ilmu diarahkan agar selaras dengan ajaran agama dan nilai kemanusiaan. Aplikasinya yaitu setiap pelajaran dikaitkan dengan hikmah, etika, dan kemaslahatan umat. Contohnya, dalam matematika, guru menekankan pentingnya teliti dan adil dalam perhitungan, karena kejujuran dalam hitungan berkaitan dengan amanah. Selanjutnya, aplikasi yang keempat dalam pembelajaran berorientasi sosial. Aksiologi menekankan ilmu harus berguna untuk masyarakat. Aplikasinya, pembelajaran berbasis proyek sosial atau service learning. Contoh, siswa Madrasah Aliyah membuat kegiatan bakti sosial atau pengabdian masyarakat sebagai wujud nyata ilmu yang bermanfaat. Aplikasi yang terakhir adalah pembentukan tujuan pendidikan yang holistik. Tujuan pendidikan bukan hanya mencetak orang pintar, tetapi juga orang baik dan bermanfaat. Aplikasinya dengan tujuan pembelajaran mencakup kognitif, pengetahuan, afektif sikap, dan psikomotorik tindakan. Contohnya dalam pendidikan agama, siswa tidak hanya memahami hukum sholat, tetapi juga mampu mengamalkan sholat dengan husuk dan menjadi teladan dalam akhlak.
Intinya, aspek aksiologi dalam pendidikan adalah menjadikan ilmu bernilai dan bermanfaat bagi kehidupan, membentuk siswa agar tidak hanya cerdas otak, tetapi juga cerdas hati dan perbuatan. Baik, demikian tadi pemaparan materi aspek-aspek filsafat pendidikan. Terima kasih atas atensinya. Kita ketemu lagi pada materi filsafat berikutnya.